Di sungai kehidupan Reza Artamevia yang tenang dan bahagia selama 4 tahun belakangan ini, sebuah berita miring tiba-tiba menerpa sekaligus membuat Reza seketika gerasak gerusuk. Reza dilaporkan oleh IM terkait dugaan penipuan dalam bisnis berlian. Lantas, bagaimana Reza mengcounter laporan tersebut dengan laporan polisi juga? Dan seperti apa pembelaan Reza ketika IM menuding bahwa berlian pemberiannya diduga palsu? Terlepas dari kasus berlian, seperti apa juga kasus yang cukup viral, di mana seorang ayah di Majalengka tega merantai 2 putranya yang masih kecil. Seperti apa juga kasus serupa yang dilakukan seorang ibu di Batam yang juga merantai putrinya karena tak sanggup menahan emosi. Lantas, bagaimana nasib kedua orang tua tersebut ketika kasus ini viral dan telah ditangani pihak berwajib? Situasi yang berbeda justru dirasakan Epi Kusnandar yang kini meneguk hari-hari indah bersama anak istri pasca bebas dari rehabilitasi. Lantas bagaimana upaya Epi menebus kesalahan di masa lalu dengan cara memperbaiki diri serta menjalin hubungan erat kembali dengan sang putra? Lalu bagaimana potret makam-makam Tionghoa yang mewah dan gagah menjadi sorotan karena pembuatannya menelan biaya yang fantastis? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Kita mendapatkan bukti ini. Berdasarkan bukti tersebut, jelas bahwa keterangannya apa tadi? Ini yang dicek palsu ya, Pak? Sintetik diamond bahasanya. Untuk kesekian kalinya, nama Reza Artamevia dijerat hukum. Kali ini, Ibunda Alia Masaid dilaporkan ke polisi oleh sosok berinisial IM perihal dugaan penipuan dalam bisnis berlian. Laporan tersebut dibuat IM setelah menemukan bukti bahwa berlian yang diberikan oleh Reza diduga sintetis alias palsu. Seteru dua kubu ini bermula ketika IM mengaku ditawari bisnis berlian oleh Reza. Keduanya pun sepakat bekerja sama dengan perjanjian kedua belah pihak sama-sama untung. Namun pada kenyataannya, ketika bisnis ini bergulir, masing-masing pihak justru mengalami kerugian. IM merasa Reza tidak bisa tepati perjanjian kerjasama, ditambah lagi dengan dugaan berlian palsu yang diberikan sebagai jaminan. Sementara Reza justru merasa IM lah yang tidak bisa melunasi pembayaran berlian miliknya senilai 150 miliar rupiah. Itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap. Pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transferan pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian. Saya hanya ingin menyampaikan untuk meluruskan ya berita-berita yang berkembang bahwa intinya saya punya berlian senilai 150 miliar Iya. itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan tuh buktinya ada ininya tadi tuh sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Masing-masing pihak merasa punya bukti yang kuat. Reza mengaku bahwa berliannya telah melalui proses pemeriksaan sebelum diserahkan kepada IM. Namun yang mengejutkan, setelah IM melakukan pengujian keaslian berlian tersebut, hasil justru di luar dugaan. Bahkan sertifikat berlian yang diberikan Reza pun diduga palsu. Di titik inilah batin IM benar-benar remuk. Kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang 1, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Iya, sertifikat juga. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu.
IM benar-benar gigit jari. Mimpinya untuk mendulang cuan yang besar dari berlian senilai 150 miliar itu buyar dalam sekejap. Satu-satunya tempat pengaduan ialah polisi. Namun sebelum sampai ke situ, IM mengaku masih ingin berembuk baik-baik dengan Reza mencari solusi. Namun upaya untuk mencari jalan keluar gagal total. Alhasil, IM pun melaporkan Reza ke polisi. Sementara di sisi Reza, ia justru terlebih dahulu melaporkan IM ke polisi sejak 6 November lalu atas dugaan penipuan dalam bisnis berlian yang mereka jalani bersama. Setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November. 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi harusnya hari diminta keterangan sebagai korban. Ya sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19 harusnya Selasa, tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota jadi akhirnya dipercepat. Dengan memegang bukti dan juga meyakini kebenaran ada di pihak yang sama, namun pertanyaan tentang berlian Reza asli atau sintetis begitu menohok perhatian publik. Bagaimana bisa berlian senilai 150 miliar itu dikatakan sintetis? Untuk membuktikannya, tim Insert Investigasi pun mendatangi salah satu toko berlian untuk mencari tahu berlian seperti apakah yang dikategorikan berlian sintetis dan bagaimana cara membedakan berlian asli dan berlian sintetis. Kalau untuk keaslian bahan atau keaslian diamond itu, pertama sebelum ada sebelum jatuh ke tangan customer itu biasanya ada lab. Nah, dari uji lab itu bisa menjelaskan namanya keaslian dari diamond tersebut, dari karatnya, terus dari jenis milinya, lebarnya dan besarnya. Untuk berlian yang palsu itu dia biasanya mudah rusak, mudah mudah pecah dan lain-lain lah seperti itu. Cuman kalau untuk berlian asli ya tadi tergantung milinya tadi. Kalau dia semakin kecil dia ya kekuatannya juga nggak terlalu kuat seperti berlian yang besar. Kalau semakin besar itu pasti karatnya semakin atau kuatnya pasti makin bagus seperti itu. Nah, kalau mau lihat contohnya itu seperti ini. Ini seperti kalau kurang kelihatan ini ada berlian di sini. Ini contoh seperti ini dan untuk memonya seperti ini. Ini dia untuk menjelaskan bahwasannya diamond ini asli atau palsu seperti itu. Jadi kalau sudah bersertifikat dan bermemo seperti ini, itu sudah pasti asli karena kan ini sudah diuji di lab. Untuk diamond selector ini biasanya pada umumnya dilakukan untuk pengecekan berlian asli atau palsunya. Kalau misalkan dia berlian asli, dia pasti bakal full sampai di sini. Kalau misalkan nggak asli itu nggak bakal naik sedikit pun, itu nggak bakal. Oh iya. Persis berlian dan permata dari jauh dari kita. Jadi di sini ada ukuran, ada karatnya, ada harganya dan juga ada benefitnya. Benefitnya tadi itu ya gratis memo beserta sertifikatnya. Di sini ada yang ukuran bermacam-macam, ada karat juga yang bermacam-macam dan harga yang bermacam-macam seperti itu. Kalau untuk benefitnya semua sama. Satu-satunya cara untuk membuktikan keaslian berlian dan juga kebenaran dari pengakuan Reza dan IM, semuanya tinggal menunggu waktu. Hanya saja, persoalan berlian ini pun semakin pelik ketika IM juga meminta kembali uang 18,5 miliar rupiah yang diduga telah diserahkan kepada Reza. Sementara di pihak Reza justru bersikukuh IM lah yang tidak menepati perjanjian lantaran berlian senilai 150 miliar yang diberikan kepada IM baru dibayar 18,5 miliar rupiah. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Baru menyerahkan pada kita.
dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Saya hanya menegaskan sesuai dengan apa yang kami temukan berdasarkan bukti yang ada, kami mohon segera dikembalikan uang tersebut. Kalau batunya mau diambil silakan. Nama baik yang pasti ya, ini nama baik gitu, nama baik gitu aja. Yang jadi jelas saya ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya gitu aja. Dari kasus Reza Artamevia dan IM, seperti apa emosi sesaat membutakan hati seorang ayah yang tega merantai dua anaknya sendiri? Seperti apa juga peristiwa serupa yang dilakukan seorang ibu di Batam yang tega menyiksa hingga merantai putrinya sendiri? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.